yang menarik. Oke. Iya, narrative. Dari situ wilayah laut teritorial Indonesia adalah itu 12 mil dari garis pulau terluar. Nah, itu kan peninsula, itu berarti kan banyak pulau gitu kan. Ya, laut ya, dangkal dan kedalaman kurang dari wilayah laut dangkal. Aku sih jawabannya tuh yang C. Garis pantai itu kan itu mil. Maksudnya itu maksud gimana? Oh, bukannya pulau terluar. Gimana ya? Kayak Kepulauan Natuna gitu loh. Laut teritorial itu ya. Itu kan bukan garis pantai, bukannya pulau terluar. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Kita juga belajar kok. Semoga nggak keluar ini. Kalau umpamanya keluar kan mengesal. Untuk nggak belajar kok kita kayak untuk pantai. Oke, aku lanjutkan ya. Ada tabel di atas, hutan memiliki fungsi ekologis sangat penting, yaitu dijadikan ekologis. Mengatur tata udara, dapat mengatur hasilnya, terus mengatur mencegah banjir dan kekeringan. 2 dan 4. Iya. Mengatur tata udara dan mengatur tata air. Soalnya kan kalau ada hutan, kayak dulu tuh Pak pasti pernah cerita kalau Jakarta itu dulu jarang banjir, tapi sekarang banjir gara-gara tata airnya udah tercemar atau rusak. Oh gini, jadi 200 meter itu landas kontinen. Ini seharusnya Indonesia itu kepulauan, itu akhir pulau paling jauh katanya seharusnya. Oh cuman ya sudah. Itu mungkin Bapak mungkin typo, mungkin salah. Nah, terus pernyataan di bawah ini yang bukan akibat dari rusaknya, yang bukan berarti meningkatnya volume oksigen dalam atmosfer. Ya benar. Iyalah, malah merusak. Bukan gimana. Rusak. Nah, pernyataan di bawah ini merupakan definisi sumber daya alam, seluruh kekayaan dalam berupa makhluk hidup sumber daya kekayaan alam. Berupa benda mati yang terdapat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan berupa makhluk hidup maupun benda mati yang terdapat di muka bumi. Iya. Oke. Ya betul. Ya, ternyata B itu bukan D. Ya benar, sumber daya. Di bawah ini sumber daya alam yang diperbarui adalah hewan, tumbuhan, dan udara. 125. 135 salah. Contoh ini semuanya Pak. Oh ya, bukannya sampai 25 aja, 25 ya. Contoh di bawah ini yang termasuk sumber daya non hayati atau udah beda kurikulum ya? Non hayati itu yang tidak bisa diperbarui. Berarti manusia, tanah dan air. Manusia kan bisa diperbarui. Dasar teknik tumbuhan dan hewan, air, tanah dan sinar matahari. Ya D deh pertama. Gimana sih kalau non hayati itu? Tunggu aku ingat-ingat dulu. Non hayati. Non hayati itu yang mana ya? Oh, non hayati yang itu yang bukan dari sumber daya. Bukan dari sumber daya. Jadi gimana sih non air, tanah, sinar matahari? Itu manusia, tanah dan air. Air, tanah dan sinar matahari. Ya, air, tanah dan sinar matahari. Hayati itu apa ya? Ini hayati aku nih ada ini dulu. Sumber daya hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya non hayati adalah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Oh, yang bukan dari makhluk hidup. Ya kan tumbuhan itu kan hidup, hewan hidup, manusia hidup, tumbuhan hidup. Air, tanah, sinar matahari kan tidak hidup. Oh iya, oke. Berarti hayati itu yang bukan dari makhluk hidup. Ya. Yang non hayati itu bukan dari makhluk hidup. Oke. Di situ perhatikan di bawah tabel tersebut yang sumber daya alam akuatik ya berarti air lah. Ikan, rumput laut, terumbu karang. 1, 3, 5. Iya. 35. Oke, nice. Upaya yang paling tepat melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu makanya mendaur ulang. Kan nggak bisa didaur ulang ya. Ya cuman yang B aja deh. Ya cuman mendaur ulang maksudnya gimana ya? Kayak minyak didaur ulang gitu.
Enggak, saya kayak misalnya kayak besi atau begitu kan itu saya kayak sedikit itu kan kita bisa kumpulin saya bisa muat lagi misalnya nanti kita bisa dapat kayak 100-200 gram itu kan cukup bagus kan gitu kan. Iya, iya. Kalau Terus kita tanah sebagai bahas sumber daya alam dapat dimanfaatkan dalam untuk bahan baku industri. Salah satu contoh jenis tanah dapat digunakan untuk bahan baku industri yaitu tanah kapur. kapur. Iya. Kapur itu buat apa sih ya? Tanah kapur itu yang berasal dari Clay ya itu. Kapur itu clay kan. Kan humus itu kan yang subur. Gambut juga sama, vulkanis juga sama. Aku lupa sih. Pokoknya di buku adalah semuanya. Jenis tanah di bawah ini tergolong tanah sumber adalah subur, tanah gambut dan vulkanis salah, vulkanis aluvial. Kalau aku sih B. Iya, aluvial vulkanis. Itu tanah sebagai lahan pertanian kesuburan penurunan upaya di bawah ini yang kurang tepat untuk memelihara kesuburan tanah adalah gimana sih? Yang kurang tepat. Monokultur jenis tanaman tertentu melakukan pemupukan dan penggolongan tanah menggilir jenis tanaman yang membuat sistem sengkedan pada lahan yang miring. Aku sih yang D. Iya, monokultur jenis tanaman tertentu. Habis itu air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang disebut aku udah tadi kebuka sih infiltrasi. Ini soal IPS ini enggak ada ya terhadap keberadaan air. Kok dari tadi soal soal ini terus ya? Iya, nggak ada ya. Waduh, jangan suruh dulu itu IPS itu cuma IPS geologi doang. Cuma geografi doang. Kalau menurut kalian gimana dulu? Pada ngelamun. Ah ya sudahlah. Kalau begitu aku bingung lagi sih mau bahas apa. Mau bahas di buku kah? Mau bahas buku apa? Cuman ya udah malam juga sih. Untuk materinya pun juga belum selesai. Coba ya aku tanyain. Atau sebenarnya sih kalian tinggal baca-baca aja lagi. Tunggu coba ya aku buka yang di materiku. Aku share deh ini materi ini, aku males ngebahas ya. Relief ini soalnya panjang banget ini reliefnya. Relief dataran rendah sampai yang ini. Itu materi yang Pak itu udah lengkap ya. Aku soalnya udah sempat ngerangkum juga itu yang punyanya Pak Kasti doang, bukan yang punyanya Bu Titin. Mana ya, aku udah pas hari itu udah. Ini aku udah singkatin sampai 101 aja. Nih, buat kalian udah kalian prestasikan. Nah, aku itu coba ya aku bahas dulu. Nah, ini IPS, asli ini IPS 2 bukan IPS 4, salah ini aku. Tunggu aku ini dulu. Aduh. Agak gimana nih koneksinya? IPS 2, Pak Kasti. Nah, ini rangkuman IPS dibuat oleh aku sendiri, habis itu Kaisan, Viola, Lisa, Aga, dan Keisha. Nah, potensi bencana wilayah pegunungan, ya, terjadi tanah longsor, letusan gunung berapi, dan banjir bandang. Mungkin ini belum rapi sih. Terus aktivitas penduduk, yaitu pertanian lahan kering. Pertanian yang pasokan airnya terbatas dan hanya mengandalkan air hujan. Terus tanaman yang ditanam, yaitu umbi-umbian, palawijaya, dan tanaman tahunan, yaitu kayu dan buah-buahan. Menggunakan teknik sengkedan atau terasering dengan memotong bagian lereng agar menjadi datar. Sekaligus mengurangi erosi atau pengikisan oleh air. Dataran rendah, bagian dari permukaan bumi yang datar dan letak ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut.
Tanahnya subur atau aluvial. Habis itu mudah membangun berbagai sarana. Habis itu mudah terjadi mobilitas penduduk. Dataran rendah pantai itu permukaan bumi yang datar dan terletak di dekat laut atau pesisir. Penduduk dapat berhubungan dengan dunia luar melalui laut. Dipengaruhi sifat laut dan kekayaan laut melimpah. Nah, dataran rendah. Bagian dari permukaan bumi yang letak ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur atau aluvial, mudah membangun ini yang tadi itu berbagai sarana, mudah terjadi mobilitas penduduk. Habis itu potensi ekonomi dataran rendah, itu lahan pemukiman, habis itu lahan pertanian atau sawah, dan lahan industri. Potensi bencana alam yaitu terjadi banjir, tsunami. Terus dataran rendah, ini kok sama lagi ya? Habis itu pantai. Pantai adalah bagian dari dataran rendah yang berbatasan dengan laut. Bencana yang mengancam adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang air yang sangat besar dan diakibatkan oleh aktivitas di dasar samudera berupa gempa bumi, pergeseran lempeng, dan atau gunung meletus. Di situ dataran tinggi. Dataran tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Terus contohnya dataran tinggi Dieng, tinggi Bandung, habis itu dataran tinggi Alas dan Geriuk. Nah, ini keadaan fauna di Indonesia. Fauna adalah dunia hewan. Fauna di Indonesia diperkirakan berjumlah 220.000 jenis hewan. Jenis fauna di Indonesia ada serangga, ikan, unggas, reptilia, mamalia, dan amfibi. Nah, fauna dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu fauna Indonesia barat, yaitu tipe asiatis. Fauna yang sama dengan fauna yang hidup di benua Asia. Daerah persebarannya Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Jadinya yang di sebelah barat lah. Di situ contohnya gajah, macan, badak bercula 1, banteng, kerbau, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, terenggiling, dan lain-lain. Di situ tipe peralihan fauna tengah, yaitu fauna yang khas hidupnya di wilayah Indonesia Tengah, daerah persebarannya Pulau Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Jadinya ya cuma ada di daerah itu doang. Di daerah lain nggak ada. Contohnya babi rusa, terus anoa hewan khas Sulawesi. Cuma ada di Sulawesi. Terus kuda, sapi, beruang, komodo, reptil, amfibi, dan jenis burung. Terus fauna Indonesia Timur atau tipe austalik. Mencangkup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh, kanguru, beruang, walabi, landak, irian, atau nokdiak, terus kuskus, dan kelelawar. Fauna yang sama dengan fauna yang hidup di benua Australia. Terus tipe fauna di Indonesia. Nah, fauna barat. Ini dirangkum ulang nih. Fauna barat atau asiatis, fauna yang sama dengan jenis fauna yang hidup di benua Asia. Daerah persebarannya ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Nah, ini ada garis Wallace dan garis Weber. Terus contoh fauna, gajah, macan, berjula 1, habis itu banteng, kerbau, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, habis itu ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling, juga yang lain-lain. Terus fauna tengah atau peralihan, fauna yang khas hidup di wilayah Indonesia Tengah. Daerah persebarannya itu mencakupi wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara. Contoh faunanya itu yaitu babi rusa, anoa, kuda, sapi, beruang, komodo, dan lain-lain. Di situ daerah fauna Indonesia Timur atau Australis. Fauna yang sama dengan fauna yang hidup di benua Australia, daerah persebaran wilayah pulau yaitu Pulau Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Contoh fauna yaitu kanguru, beruang, walabi, landak, irian atau nokdiak, kuskus, dan kelelawar. Nah, potensi ekonomi daerah pantai yaitu mata pencarian penduduk adalah sebagai nelayan, budidaya tambak garam atau tambak garam atau ikan dan udang, terus objek pariwisata dan pelabuhan, soalnya bagus-bagus. Ya pokoknya gitulah pantai. Terus potensi bencana alam yaitu abrasi. Abrasi apa ya? Itu abrasi itu pengikisan pasir atau pengikisan daratan lah.
Itu abrasi. Terus tsunami dan banjirop. Banjirop itu apa? Banjirop itu air yang berasal dari lautan dan ke pemukiman atau ke dataran rendah lah. Nah, bukit bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 meter. Perbukitan adalah kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Pemukiman di perbukitan ya tersebar di daerah tertentu. Membentuk kelompok kecil, terus ini pemukiman di perbukitan ya tersebar di daerah tertentu, membentuk kelompok kecil, memanfaatkan lahan datar yang luas dan terbatas. Habis itu umumnya pemukiman di kaki atau lembah karena terdapat di sumber air. Jadi kan air itu kan secara teori itu kan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, makanya di kaki atau lembah gunung itu banyaklah air. Tunggu, sabar. Oh, udah habis. Oke, karena sudah habis ya sudah, alhamdulillah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, maka kita mengucapkan hamdalah bagi yang muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih karena sudah hadir dan mohon maaf bila aku penjelasannya kurang atau gimana. Soalnya untuk yang PPT-nya Pak Kasih ini aku belum bikin semuanya nih. Sama ya aku mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau apa. Dan mungkin penjelasannya juga kurang karena yang Pak Kasih aku belum rangkum semua. Nanti kalau udah semua aku ini deh kabarin. Oke, selamat malam semuanya. Oke, selamat istirahat. Terima kasih. Ini Oke, dah. Kita selesai aja kan tidur. ya besok tidur. Besok kita bangun pagi, kita baca pagi-pagi lebih fresh. Oke, aku end ya.